Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di tatap muka kelima. Ini tatap muka pertama kita setelah UTS ya. Dan kalau kemarin kita sudah belajar berbagai interpersonal skills yang dibutuhkan oleh milenial saat ini, maka hari ini dari sekian skill ya yang dibutuhkan, kita hari ini akan belajar tentang yang namanya complex problem solving ya, dan ini akan kita hubungkan nanti dengan yang kita sebut dengan lateral thinking. Oke, sekarang saya akan langsung masuk ke dalam sebuah kata yang menjadi kunci utama dalam pembahasan kita pada hari ini, yaitu adalah thinking. Tentu dengan kata thinking teman-teman sudah tidak asing karena seringkali kita gunakan kata ini, dan secara kegiatan ini setiap saat, bahkan hampir setiap saat kita lakukan, betul ya? Nah, ada seorang tokoh yang paling saya sukai gitu ya kalau berbicara tentang masalah thinking, dan tentu teman-teman juga tahu ini siapa. Jadi Rocky Gerung ini pernah bilang bahwa ijazah itu adalah tanda bahwa Anda pernah sekolah, bukan tanda bahwa Anda pernah berpikir. Nah, menurut gue ini quotes yang simple tapi dalam banget loh, bener. Karena orang yang semakin tinggi sekolahnya gitu ya, belum tentu dia mampu mengaplikasikan ilmunya ke dalam hal-hal yang sifatnya teknis, yang implementatif di masyarakat. Jadi ijazah itu bahwa tanda kita memang pernah sekolah, iya betul. Tapi bukan berarti kita pernah berpikir. Karena sekali lagi, berpikir atau tidak itu pada akhirnya keputusan dari kita, mau berpikir atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi kita nanti akan belajar bahwa ternyata banyak orang pintar tapi tidak mau berpikir. Akhirnya ilmu yang dia punya tidak bermanfaat untuk banyak orang. Oke. Nah, sebelum itu ada sedikit yang harus kita luruskan ya. Kenapa? Karena banyak orang menganggap bahwa intelijensia dengan thinking itu dua hal yang sama. Padahal intelijensia dan thinking itu dua hal yang berbeda. Di mana bedanya? Nah, bedanya seperti ini teman-teman. Bayangkan ada sebuah mobil dengan seorang driver sebagai pengendaranya ya. Maka intelijensia itu adalah mobilnya, kemampuan apa ya, spek-spek ataupun hal-hal yang dapat dioptimalkan dari kendaraannya kita sebut dengan potensial. Potensi yang dimiliki dari mobil tersebut itu kita sebut dengan intelligence, oke? Tapi kemampuan atau potensi mobil itu bisa digunakan atau tidak, mampu dioptimalkan atau tidak, akan tergantung pada siapa? Pada driver, betul ya? Nah, driver inilah yang kita sebut dengan thinking. Dia kemampuan untuk mengoperasikan. Jadi, mungkin aja ada sebuah mobil dengan kemampuan 435 km per jam. Ini cepet apa cepet banget? Cepet banget ya. Jadi secara potensi mobil ini luar biasa dahsyat. Tapi kalau orang yang mengendarainya itu baru dapat SIM kemarin sore, apa iya dia mampu mengendarai mobil ini sampai 435 km per jam? Tentu enggak ya. Paling baru 40 km, baru 80 km per jam udah deg-degan. Akhirnya gasnya dilepas lagi. Bayang ya. Jadi yang namanya intelligence dengan thinking itu dua hal berbeda. Intelligence yang bagus harus ditunjang dengan kemampuan thinking yang bagus pula. Kalau ada orang punya intelligence bagus, that's why kita sebut orang itu punya IQ tinggi, tapi dia tidak mampu mengoperasikan atau mengoptimalkan dengan cara berpikir yang baik, maka nggak akan ada manfaatnya juga tuh IQ tinggi, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar seputar itu, teman-teman. Alright, ini adalah sebuah quotes yang sangat menarik ya. Ini sering banget saya pakai di banyak seminar, banyak ruang-ruang training gitu ya. Dan ketika saya menunjukkan hal ini, banyak orang yang sampai muterin kepalanya, berputar hampir 180 derajat supaya bisa baca tulisan ini. Padahal seharusnya mereka tinggal bilang Kak Pita atau Mbak Pita tulisannya kebalik, saya tinggal klik selesai. Kebayang ya? Jadi orang-orang yang sampai muterin kepala ke bawah atau orang-orang yang diam aja tanpa memberikan instruksi, itu adalah contoh orang-orang punya intelijensia tapi tidak berpikir. Nah, kalau orang berpikir pasti dia akan bilang gini, kenapa sih kok tulisannya kebalik? Kayaknya ada yang salah nih.
Gue kalau baca kayak gini terus mata gue rusak nih. Gue kalau kepala gue ke bawah terus 180 derajat, leher gue sakit nih. Nah, gue kalau slide-nya kayak gini gue nggak dapat apa-apa. That's why dia angkat tangan, dia speak up, Mbak slide-nya terbalik. Nah, itu tuh contoh orang yang berpikir. Tapi mostly orang-orang berada di zona nyaman. Dia diam aja atau bahkan kerja keras sampai kepalanya berputar 180 derajat ya. Jadi saya berharap teman-teman berada di jalur zona orang-orang yang mau berpikir. Nah, makanya kita harus buktikan kepada Rocky Gerung bahwa ijazah itu selain ini merupakan tanda bahwa kita pernah sekolah, ini juga tanda bahwa kita pernah berpikir. Dengan cara apa? Dengan cara karya dari teman-teman nanti. Ya, kita akan coba lihat karya apa yang bisa kita lakukan atau karya apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Nah, dari thinking tersebut akhirnya muncul pertanyaan, kenapa sih yang dibahas harus lateral thinking? Kenapa nggak yang lain? Emang yang lain ada apa aja? Nah, itu jadi pertanyaan kita ya. Jadi secara umum teman-teman, thinking itu ada dua. Ada yang kita sebut dengan linear thinking, ada yang kita sebut dengan lateral thinking. Oke, yang malam ini saya rekomendasikan teman-teman untuk jalankan, teman-teman untuk gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sebelah kanan, yang lateral thinking. Memang apa sih perbedaannya? Jadi basically yang namanya linear thinking itu terdiri dari 3 unsur biasanya ya. Pertama, kita harus mampu berpikir kritis. Nah, yang kedua, berpikirnya sistematis, dan yang terakhir adalah runut. Kalau dilihat dari 3 unsur ini, apakah ada yang salah, teman-teman? No. Linear thinking itu baik. Linear thinking itu bagus, but not good enough, teman-teman. Nanti kita lihat kenapa sih ini udah kritis, sistematis, runut, kenapa masih not good enough. Nah, nanti kita akan belajar di sini ya. Jadi orang-orang kalau punya linear thinking, ketika dia mau melihat masalah, maka dia harus think dulu. Orang kalau mau tahu ini masalah apa bukan, itu harus thinking dulu, teman-teman. Jadi dia berpikir, dari berpikir itulah dia menemukan masalah. Setelah dia menemukan masalah, dia berpikir lagi dong supaya dapat solusinya, problem solving, betul ya? Nah, untuk bisa mendapatkan ini, yang kalau orang-orangnya menggunakan linear thinking, maka dia pakai 3 hal tadi tuh, kritis, sistematis, runut. Nah, kita lihat contohnya. Misal ada fenomena banyak banget sampah berserakan seperti ini. Kalau kita hanya berpikirnya kritis, sistematis, runut, maka mungkin yang muncul di belakang kepala kita, oh jangan-jangan di sana nggak ada tempat sampah. Karena tidak ada tempat sampah, maka problem solvingnya apa? Sediakan tempat sampah. Kira-kira setelah disediakan tempat sampah, apakah sampahnya hilang, teman-teman? No, itu pasti akan jadi strategi yang gagal. Betul ya? Setuju ya? Apalagi di Jakarta ini masih jadi PR kita bersama. Terus kita berpikir lagi kritis, sistematis, runut. Oh, jangan-jangan tempat sampahnya kurang besar. Kita kasih tempat sampah yang lebih besar. Apakah strategi ini bekerja? No. Lagi-lagi failed. Jadi kita masih berpikir apa? Kritis, sistematis, runut. Ada penyebab, ada solusi. Oke, kita berpikir lagi, oh mungkin orang-orang nggak tahu kalau di sini ada tempat sampah. Mungkin harus dikasih campaign, dikasih ajakan yang besar, buanglah sampah pada tempatnya. Duh, kita kasih yuk. Apakah ini berhasil? No, teman-teman. Lagi-lagi ini strategi yang gagal. Oke, jadi kita lihat ternyata berpikir kritis, sistematis, dan runut itu ternyata belum tentu berhasil. Oh, mungkin tempat sampahnya kurang menarik. Kita buat yang warna-warni, kita kasih ajakan di sini sampah organik, di sini sampah plastik, di sampah kertas. Apakah berhasil? Lagi-lagi masih gagal, teman-teman, ya. Jadi segala macam cara kalau kita berpikir hanya dengan kritis, sistematis, dan runut, bisa jadi solusinya benar sebenarnya secara teori karena kan sudah kritis, sistematis, dan runut. Tapi secara prakteknya orang-orang belum tentu mau mengikuti instruksi atau ajakan dari kita. Oke, jadi gimana dong cara memberikan solusinya? Nah, yang pertama, teman-teman harus tahu dulu bedakan antara simptom dengan yang kita sebut dengan root cause. Apa sih bedanya? Kalau simptom itu gejala, teman-teman. Kalau root cause itu akar masalah. Betul ya? Nah, yang mana yang harus kita selesaikan? Simptom atau root cause?
Nah, yang harus kita selesaikan itu adalah root cause, teman-teman. Kenapa? Karena kalau gejalanya saja yang dihilangkan, maka sumber masalahnya masih ada. Contoh, misal ada orang datang dengan keluhan demam tinggi. Gejalanya apa? Demam tinggi. Karena dia gejalanya demam, sama dokternya dikasih paracetamol. Salah nggak? Enggak salah sama sekali. Paracetamol memang fungsinya penurun demam atau antipiretik ya. Nah, 3 hari kemudian ternyata Nazlam Zalik si pasien ini wafat. Telusur punya telusur, ternyata orang ini nggak hanya sakit demam, tapi dia sebetulnya sakit demam berdarah. Bayang nggak? Kalau yang kita hilangkan hanya gejalanya, akar masalahnya tetap ada dan tidak kita hilangkan, ya tetap akan jadi masalah pada akhirnya, ya. Jadi sekali lagi, mana yang harus kita selesaikan? Yang harus kita selesaikan adalah root cause. Nah, dengan kondisi ini, apa sih root cause-nya? Lagi-lagi ternyata kembali apa teman-teman? Mungkin teman-teman juga udah bisa nebak ya. Kenapa sih sampah itu luar biasa nggak pernah selesai masalahnya? Karena lagi-lagi budaya, karakter orang-orang kita. Kalau ditanya emang orang-orang nggak tahu ya kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya. Enggak sih, orang-orang yakin gue tahu semua. Tapi secara budaya, kedisiplinan itu memang belum terbentuk. That's kita sebut dengan root cause. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, how to encourage people? Gimana cara kita mendorong orang, memotivasi orang supaya orang-orang mau buang sampah pada tempatnya? That's a problem. Itu root cause-nya tuh. Ya, bedakan ya antara gejala dengan root cause. Sampah numpuk itu gejala. Yang kelihatan di mata kita sampahnya berserakan, nggak rapi itu gejala. Tapi root cause-nya apa? Kedisiplinan budaya orang-orang kita supaya mereka mau buang sampah pada tempatnya. That's a root cause. Nah, jadi gimana untuk encourage people? Nanti teman-teman silakan buka e-learningnya. Saya sudah sisipkan satu link untuk menjawab permasalahan tersebut. Jadi teman-teman, ini kita sebut dengan fun theory ya. Ini dikeluarkan oleh VW. Jadi lo kalau buka YouTube ketik aja VW fun theory, itu akan ada banyak sekali apa ya, cara-cara unik, cara-cara kreatif yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Oke, coba kalau misalkan lo ingat kalimat gue yang terakhir, ada satu kata kunci di sana. Apa itu kata kuncinya? Kreatif. Kata kuncinya unik. Nah, inilah yang akan jadi apa ya? Yang akan jadi inti dari perkuliahan kita pada malam hari ini, teman-teman. Jadi kalau lu lihat nanti videonya, lu akan tahu gimana caranya orang-orang bertindak atau melakukan sesuatu yang sangat kreatif. Jadi orang-orang mau membuang sampah pada tempatnya. Nah, gue nggak akan kasih bocoran. Silakan teman-teman nanti tonton videonya karena semua sudah ada di sana. Oke? Okay? Jadi we need creativity to solve the problem. Permasalahannya apakah kreatif ini ada di linear thinking? No, linear thinking hanya bicara runut, sistematis, kritis. Nggak ada kreatif di sana. Nah, yang mana yang ada kreatif? Yang ada kreatif kita sebut dengan apa? Lateral thinking. Jadi lateral thinking itu adalah linear thinking ditambah kreatif. Well, that's lateral thinking. Makanya sekarang paradigmanya berubah. Kita nggak lagi pakai linear thinking, tapi kita pakai lateral thinking. Apakah linear itu jelek? No. Sekali lagi ya, linear thinking itu bagus, but not good enough karena nggak ada sisi kreativitas di sana. Sekarang kita mulai shifting ke lateral thinking. Nah, yang menarik adalah teman-teman, kita punya dua otak, betul ya, otak kanan dan otak kiri. Untuk bisa berpikir analitis, itu biasanya jagonya otak kiri tuh. Analitis, sistematis, apa namanya, hal-hal yang sifatnya matematik itu semua di kiri. Tapi yang berpengaruh untuk sisi kreativitas itu justru di otak kanan, teman-teman. Makanya kalau misalkan teman-teman mau menggunakan lateral thinking, teman-teman harus mampu mengoptimalkan kedua belahan otak kita secara komprehensif, secara harmoni. Jadi otak kanan dan otak kiri harus secara harmoni kita optimalkan. Makanya berpikir lateral itu kayak naik kayak. Kayak tahu ya yang ada di slide ini ya. Jadi kita kayak naik kayak yang bawa
apa ya bahasanya, pedals itu apa ya bahasa Indonesianya ya, bentar ya, pedals supaya teman-teman nggak bingung nih, saya buka dulu sebentar. Pedals, kayak bawa dayung, aduh susah banget nemuin kata dayung dari tadi ya. Jadi kita berpikir lateral itu kayak naik kayak bawa dua dayung, dayung kanan dan dayung kiri. Kalau misalkan kita mau nyampe ke tujuan kita, bisa nggak kita ngayuhnya cuma pakai dayung kanan terus? Bisa sih, tapi capek ya. Nah, jadi kan kalau kita naik kayak tuh harus dayung kanan, dayung kiri, dayung kanan, dayung kiri, dayung kanan, dayung kiri. Seperti itu juga teman-teman kalau mau menggunakan lateral thinking. Mengoptimalkan otak kanan, otak kiri, otak kanan, otak kiri, otak kanan, dan otak kiri. Oke, jadi ini adalah materi kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman mulai terinspirasi untuk melatih kreativitas yang teman-teman miliki. Karena creativity itu harus diasah, harus dilatih. Jadi kita nggak bisa tuh tidur bangun-bangun langsung jadi orang kreatif, nggak bisa ya. Jadi kalau teman-teman sudah mampu menjadi orang yang dapat melihat masalah, semoga kita juga mampu menjadi orang-orang yang memberikan solusi dengan cara creative thinking. Dan creative thinking adanya di mana? Adanya di lateral thinking. Oke, gue tutup. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.